Nah, ini contoh, hanya contoh ya, gambar ya. Saya kasih warnanya sama aja, biru. Kemudian saya grup dengan klik ini, group object atau CTRL-J. Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai tutorial CorelDRAW untuk pemula. Langsung saja kita akan belajar mengenai CorelDRAW. Kita buka icon CorelDRAW-nya, klik 2 kali ya. Dan kita tunggu aplikasi CorelDRAW-nya aktif untuk membuka dokumen di CorelDRAW. Baik, sudah aktif. Sekarang bagaimana sih caranya agar teman-teman bisa membuka? Maka silakan teman-teman buka file, kemudian new. Di sini kita pilih contoh ya, kita kasih nama contoh. Ini ada custom, teman-teman bisa default juga boleh, default CorelDRAW ya. Ya ukurannya biasa. Ini ada ukuran kertasnya, mau pilih A4, A5, A3 dan lain sebagainya. Ini kita pilih biasa aja ya, 4 ya, kita hanya contoh aja. Kemudian ada satuannya milimeter, inci, poin, pixel. Nah, kita bisa milih centimeter atau ya saya coba kasih pixel lah ya. Kemudian ada ini color modenya. Kalau misalnya teman-teman hanya apa ya, pakai desainnya itu untuk di-share di sosial media, maka silakan pakai RGB. Tapi kalau teman-teman ingin cetak, misalnya buat banner atau buat stiker atau buat yang lainnya yang itu dicetak, maka buatlah pakai color mode CMYK ya teman-teman, karena CMYK ini fungsi untuk cetak biar antara di screen layar maupun dicetak itu sama hasilnya warnanya. Kemudian resolusinya 300 ya dpi ya, standar. Mau dilebihkan juga nggak apa-apa, bisa dilebih, diklik ini misalnya kasih 500, tapi nggak apa lah, rata-rata ya otomatisnya 300 lah biasanya. Baik teman-teman, ini adalah layar defaultnya dari CorelDRAW. Nah, kebetulan untuk CorelDRAW yang saya pakai ini CorelDRAW 2018 ya, nggak terlalu jadul tapi juga nggak terlalu baru, karena sekarang sudah ada yang tahun 2022. Kalau tidak salah 2021, 2002 sudah ada. Tapi 2018 ya sudah termasuk yang bagus karena sudah terbaru. Biasanya kalau untuk standar di percetakan rata-rata memakai yang X7 ya, X7. Rata-rata pakai X7 karena ringan dan sudah worth it lah untuk percetakan. Nah, ini CorelDRAW cara buka dokumen ya. Lalu bagaimana cara kita memasukkan gambar atau kita mau apa ya, ngedit gambar misalnya ya, kita masukkan gambar ya, kita klik file kemudian import ya, kita import. Misalnya kita buka gambar inilah, ini kelas eduka. Nih biar bisa center, tadi kan seperti ini kan, nggak center kan, biar center maka kita klik gambarnya kemudian kita tekan tombol P, huruf P, maka otomatis akan center. Akan ada di tengah workspace ini ya, di workspace nih akan di tengah. Misalnya ya tadi ini kan nggak tengah, maka saya klik tombol P, tekan tombol P, maka otomatis akan tengah ya. Ini caranya. Nah, fungsinya apa sih tools yang ada di sini? Ini ada tools yang
kita gunakan untuk editing gambar di CorelDRAW. Ini ada menu, file, edit, view, layout, object, effect, bitmap, text, table, tools, windows, help, dan lain sebagainya. Ya, ini CorelDRAW. Jadi apa sih bedanya CorelDRAW sama Photoshop? Kalau CorelDRAW itu aplikasi berbasis vektor ya, aplikasi berbasis vektor. Tapi kalau Photoshop itu berbasis bitmap. Bitmap itu ya kalau bahasa gampangnya adalah kalau di apa ya? Kalau diperbesar terus seperti ini itu rasanya pecah. Ini saya buatnya di CorelDRAW, tapi sudah saya ekspor ke PNG, jadi sudah jadi bitmap. Ya, sehingga pecah seperti ini. Tapi kalau CorelDRAW asli, ya bentuknya dalam bentuk CDR. Ya, ini saya hapus ya. Misalnya, saya pengen buat lingkaran. Ya, lingkaran. Kemudian saya pengen buat juga nih. Saya kasih warna ya. Kasih warna biru. Ini saya kasih warna kuning. Kemudian saya hilangkan outline-nya. Outline itu apa? Outline itu garis ini loh. Garis tepi ini namanya outline. Maka saya kasih silang ini dengan klik kanan sekali. Nah, maka akan hilang. Oke. Saya pengen, ini hanya contoh ya. Apa ini? Transform. Nah, ini contoh, hanya contoh ya gambar ya. Saya kasih warnanya sama aja, biru. Kemudian saya grup dengan klik ini, group object atau CTRL-G ya, grup. Nah, ini kecilin, saya tekan tombol P, akan jadi tengah. Nah, ini contoh. Ini hanya salah satu cara mengedit di CorelDRAW. Mudah. Kemudian tadi sudah saya buat pakai ini ya, lingkaran ya. Kalau saya terus seperti ini maka tidak pecah. Ini tidak pecah ini. Ini padahal sudah ribuan kali ya. Ribuan, 3200%. Tidak pecah. Ini berbasis vektor CorelDRAW. Kemudian cara ekspornya, kita klik file, kemudian kita save dulu ya, save dulu misalnya. Ini akan jadi gambar CDR. Ini format CorelDRAW, kita save. Tadi namanya contoh ya. Kemudian kalau misalnya kita ekspor, bagaimana caranya? File, export. Kemudian kita misalnya pilih PNG. Ini ada JPG, ada formatnya. Mana JPG? JPG bitmap atau PNG. Ini PNG atau yang lain sebagainya, terserah teman-teman.
Tapi kalau saya biasanya sering yang PNG ya karena lebih enak nih. Kemudian saya ekspor, maka akan ada tabel dialog seperti ini. Kalau format JPG maka ini akan transparan. Kalau maaf, PNG akan transparan. Kalau JPG ini akan ada warna putih, background putih. Karena ini PNG maka transparan. Oke, kemudian ininya resolusinya tetap 300, kita klik OK. Ini hanya contoh. Tadi di ini ya. Nah, ini seperti ini. Ini contoh. Contoh gambar ekspor dari CorelDRAW. Nah, bagaimana caranya kita mengetahui fungsi-fungsi dari tools-tools yang ada di sini? Maka teman-teman bisa mengulik sendiri, lebih lebih tepatnya ya, lebih gampangnya. Cuma saya akan memberikan contoh sedikit dari fungsi-fungsi tools yang ada di samping kiri ini. Ya, ini di sini ada Pix tool. Ya, ini fungsinya untuk memberikan transformasi ini. Uh, kita geser ke kanan kiri atas, ini bisa Pix tool ya. Kemudian ada freehand ya, ini cuma gini doang ini. Ya, gampang sebenarnya. Kemudian ada shape tools. Shape tool ini ada banyak macam-macamnya ya, teman-teman bisa lihat sendiri. Contoh dari fungsi shape tool itu, misalnya saya buat seperti ini ya. Kemudian saya klik shape tool, maka saya bisa merubah tampilan dari shape yang saya buat. Ya, kalau misalnya teman-teman pengen apa namanya buat shape tool yang bisa dikasih node seperti misalnya ya, saya kasih contoh, saya kasih warna dulu biar jelas, kasih warna oke lah. Kemudian kayak ininya apa namanya, outline-nya saya kasih tebal biar jelas teman-teman. Caranya klik objek yang mau kita edit ya, klik kanan, kemudian convert to curves atau CTRL key, maka otomatis teman-teman bisa apa namanya memberikan ngedit dengan cara klik di sini. Misalnya saya klik ya, maka saya bisa mengeditnya dengan mudah. Saya kasih. Saya bisa mengeditnya sesuka saya. Ini hanya contoh biar teman-teman bisa tahu juga. Banyak tadi kotak, tapi kemudian garisnya bisa saya buat lengkung yang enak dilihat seperti ini, seperti gunung bisa. Caranya dengan tadi curve, shape to curves, klik klik kanan, kemudian tadi udah convert to curves ya. Kalau udah seperti ini sudah nggak bisa dijadikan vektor lagi, artinya sudah jadi bitmap ya. Nah, bisa kita edit masih tetap kita bisa edit di CorelDRAW. Kemudian ada crop. Ya, ini biasa, crop biasa ya. Saya contohnya. Ya, ini hanya contoh.
Kemudian ada zoom, ya kita bisa zoom ini atau bisanya lah gampang. Kemudian ada selection, ini file selection, tools untuk seleksi ya. Ada Bezier misalnya ini. Ini misalnya kita seleksi ya. Caranya kita seleksi, kemudian seleksi itu fungsinya apa sih? Untuk menseleksi, untuk motong atau untuk copy dan sebagainya. Saya tadi ini saya seleksi ini, kemudian saya klik objeknya. Nah, di sini ada macam-macam selection, ada weld, ada combine. Saya potong ya, saya pakai trim. Maka gini aja biar teman-teman pada lihat. Nah, tadi saya trim ya, saya ya. Maka otomatis eh, yang gambar yang tadi akan terpotong. Ini fungsinya seleksi, bisa terpotong. Kalau misalnya teman-teman apa namanya pengen seleksi gambar, pengen motong gambar sesuai dengan yang teman-teman inginkan, caranya dengan selection pakai yang tadi. Bisa pakai freehand, two point line, bezier, pen, biplane, polyline, three point curve dan lain sebagainya. Ya, ini cara-cara yang bisa kita gunakan untuk seleksi pada Corel Draw. Kemudian ada artistic media. Ini bisa kita contohkan misalnya. Nah, untuk teman-teman bisa lihat apa namanya secara medianya. Saya di sini. Ya, ini contoh saja. Nah, ini contoh saja ya. Kemudian ada tadi rectangle, ya tadi ya, kotak tadi. Nah, caranya bagaimana biar bisa kotak gambarnya itu bisa persegi secara persis presisi, maka caranya tekan tombol CTRL, maka kemudian ditarik ya, di drag seperti ini, maka otomatis akan jadi persegi secara sempurna. Oke, paham ya? Atau misalnya teman-teman misalnya kan tadi kecil, kemudian mau dibuat biar lebih besar dengan tanpa merubah, maka tekanlah shift, maka otomatis akan besar dari segala arah ya. Kan kita besar. Kayak gitu. Kemudian ini ada lingkaran, ellipse, ada polygon, star dan sebagainya. Ini bisa kita lihat ada kalau bahasa kita ya ribbon dan sebagainya, ada bisa kita lihat lah gampang. Kemudian ada huruf, ada teks ya. Kalau kita mau menambahkan teks, misalnya di sini bunga matahari. Saya ingin mengasih nama di sini dengan bunga matahari. Oke, ini saya mau buat efeknya biar efeknya melingkar. Biar efeknya melingkar. Ini saya hapus dulu ya. Dengan cara teks, kemudian fit text to pad.
Nih biar ini tadi gambarnya nggak terlalu melingkar. Caranya tadi, nah seperti ini. Kemudian kita hilangkan garisnya, klik, jadi sebelah seperti ini. Kita coba kecilkan. Bunga matahari. Kita kasih warna apa ini? Ini hanya gambar dan apa namanya huruf. Ya, huruf A ini bisa dibuat untuk huruf. Artinya untuk mengasih kalimat dan sebagainya. Yang dari parallel dimension dan sebagainya. Strike line connector. Kemudian ada drop shadow, counter, blend, distort, envelop, extrude, block shadow dan lain sebagainya. Ini fungsinya untuk shadow. Misalnya ini ya, saya buat shadow ini. Saya buatkan shadow-nya saya pertebal. Ini bisa kita ringankan, bisa kita atur ketebalannya dan sebagainya lah. Ini gampang sekali kan gitu. Kemudian ini ada transparan. Misalnya kita ini sudah klik ini transparan, kemudian kita maka akan transparan. Maka akan transparan. Kemudian ini ada color eyedropper atau kalau saya untuk duplikat warna ya. Misalnya saya buat warna lingkaran ini, saya mau kasih warna yang sesuai dengan warna ini persis, warna huruf. Maka saya tinggal klik ini, kemudian saya klik warna yang ingin saya copy, kemudian saya letakkan di sini. Maka warnanya akan sama persis. Ya, warnanya akan sama persis. Ini contohnya. Kemudian kalau ini interactive fill ya. Misalnya saya pengen memberikan warna yang lebih daripada satu. Saya klik di sini. Saya di sini kasih warna biru. Sini saya kasih warna birunya agak muda lagi. Sini kasih saya warna birunya. Sini kasih saya warna seperti ini. Ini hanya contoh. Contoh saya teman-teman apa namanya? Pengen tahu cara memberikan warna yang lebih dari satu di Corel Draw. Ya, kita bisa atur sedemikian rupa ya. Jadi lebih gampang untuk mengaturnya. Kemudian di sini ada Smart Fill Tools yang bersama fungsinya. Ini contoh. Nah, teman-teman kalau misalnya sudah ya, teman-teman bisa ekspor ini, ekspor gambar ini dengan cara klik file, export,
Misalnya jadi contoh satu lah ya, biar berbeda. PNG, maka ada tabel dialog ini, kita langsung oke aja. Nah ini teman-teman, cuma itu saja, gampang sekali, tinggal teman-teman mengeksplor yang ada di aplikasi CorelDRAW ini. Teman-teman bisa cari, kemudian banyak berlatih, banyak melihat referensi-referensi di banyak tempat, misalnya di YouTube atau di tutorial-tutorial lainnya, pasti akan sangat membantu. Intinya teman-teman kalau sering latihan, sering megang aplikasi CorelDRAW atau aplikasi lainnya ya, kalau ini ya CorelDRAW ya, maka teman-teman akan semakin lincah dan semakin gampang, semakin mudah dalam memahami aplikasi tersebut. Sehingga ketika teman-teman itu sudah expert di bidang desain ini, maka desain apapun yang teman-teman buat bisa akan lebih berwarna, lebih gampang, dan lebih enak dilihat gitu. Semakin bagus tentunya ya. Gitu ya teman-teman ya, silakan teman-teman bisa berkreasi. Kalau misalnya ada pertanyaan, ada komen dan saran, silakan bisa komen di kolom komentar pada video ini. Dari kami, salam kelas Eduka, belajar lagi, belajar terus, belajar bareng kelas Eduka. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.